Kita akan mencoba membahas tentang lafadz Allah di buku hijau, buku wajib kita di halaman 31-32. Saya sering bilang membaca lafadz Allah ini gampang. Tapi kok banyak yang nggak tahu ya? Ya karena nggak tahu tekniknya, nggak tahu triknya. Lihat ya, lafadz Allah itu dibaca tipis atau tebal. Yang menyebabkan tipis dan tebal itu bukan hal lain tapi baris sebelumnya. Maksudnya apa? Sebelum lafadz Allah itu ada baris di mana? Di atas apa di bawah? Kalau sebelum lafadz Allah barisnya di atas, itu dibacanya tebal, tafkhim, tebal bunyi O Allah. Ya. Sedangkan lafadz Allah ini dibaca tipis kalau sebelumnya kalau sebelumnya berbaris di bawah itu kasroh. Berbaris di atas itu bisa domah, bisa fathah. Kita lihat ya. Jadi yang menyebabkan tipis dan tebalnya lafadz Allah bukan hurufnya, penyebabnya di sini adalah baris, garis, ya, garisnya. Itu ya. Jadi lihat kembali tuh, bukan nunnya, tapi yang menyebabkan ini, nih, garis ini nih. Mana nah ini nih? Jadi yang menyebabkan lafadz Allah ini tipis atau tebal bukan hurufnya, maksudnya bukan hurufnya. Hurufnya mah apa saja, yang penting barisnya di atas apa di bawah. Kalau di atas dibaca tebal, tafkhim, tataglid. Kalau sebelum lafadz Allah barisnya di bawah, tipis. Ingat, yang menyebabkan kaki luka itu sakit itu kenapa? Karena ada durinya. Penyebabnya apa? Apa tangannya yang dipotong, apa durinya yang diambil? Durinya yang diambil. Paham nggak logika berpikirnya? Ya, cara gampang memahami suatu permasalahan. Jadi ini yang menyebabkan tipis dan tebal itu lafadz Allah barisnya di atas apa di bawah sebelum lafadz Allah ya. Ini kan lafadz Allah, lafdzul jalalah. Ya, sebelum lafadz Allah ini barisnya di mana? Di bawah apa di atas? Kalau di atas tebal, kalau di bawah tipis. Kita lihat lagi. Bisa paham tuh? Nih yang terbang-terbang yang berubah-ubah. Jadi mana yang menyebabkannya? Menyebabkannya barisnya, bukan hurufnya ya. Nanti beda dengan hukum nun mati atau tanwin. Itu hurufnya ya. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, jadi idhar. Jadi ikhfa, jadi idgham. Ini bukan tanda barisnya. Atau nanti kalau di lafadz Allah seperti ini, penyebab sebelumnya, kalau di alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah, setelah alif lam ketemu huruf apa? Ketemu huruf apa? Ingat-ingat ya. Pelajaran yang tentang alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Alif lam dibaca sama nggak dibaca. Yang menyebabkan alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung apa? Setelah alif lam itu ketemu huruf apa. Nah, sementara di lafadz Allah ini bukan huruf. Sebelum lafadz Allah itu ada huruf yang berbaris apa? Ingat ya, berbaris apa? Baris itu bukan baris 1, 2, 3, bukan. Ini harokat nih, ini baris ya. Nih. Ini yang dikatakan baris itu ini sakal, ini fathah, di bawah kasroh, ini domah tain yang dua gini. Ya, ini fathah berdiri, ini kasroh, itu barisnya ya. Ingat-ingat ya. Nih. Insya Allah mudah-mudahan memorinya walaupun kita cepat pelupa, kalau begini ingat terus ya. Ulang-ulang terus di smartphone-nya, di handphone-nya. Tuh. Syahidallah. Yang menyebabkan lafadz Allah dibaca tebal apa? Nih hurufnya bukan baris sebelum lafadz Allah nih. Hurufnya apa saja? Hurufnya apa saja, yang penting yang dilihat ini nah. Syahidallah. Kenapa lafadz Allah-nya dibaca tebal? Tapi karena sebelum lafadz Allah berbaris fathah atau berbaris di atas a. Tuh ya. Syahidallah. Nasrum minallah nih. Minallah. Sebelum lafadz Allah baris di atas nih fathah, ya. Jangan minallah. Banyak orang saudara-saudara kita nasrum minallah, minallah ya. Memang nggak ada o-nya, tapi seperti ada o-nya. Itu yang dikatakan taklid tebal, tafkhim, ro. Baca huruf-huruf ro juga begitu ya. Berbunyi o, nasrum minallah. Tuh. Nah, lain dengan lafadz Allah dibaca tipis, tarkik, wehkik, tipis. Kapan terjadi? Apabila sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Sebelum lafadz Allah baris bawah, boleh gitulah ya. Kapan tebal? Sebelum lafadz Allah baris atas.
Kapan dibaca tipis? Sebelum lafaz Allah baris bawah. Pasti ya. Kalau ada baris pasti ada hurufnya dong. Masa tiba-tiba ada barisnya doang, ada garisnya doang, nggak ada huruf? Ada pasti. Jadi hurufnya nggak diperhitungkan. Hurufnya apa saja. Yang penting barisnya. A'udzu billah. Ya. A'udzu billah. Tuh, lihat ya. Nih ya. A'udzu billah. Tuh. Ini yang ketek-keteknya ya, yang ngedip-ngedip. Ini penyebabnya. Barisnya ya, apa? Di bawah apa di atas? Di atas tebal, di bawah tipis. Kalau sebelum lafaz Allah. Tuh, bisa? Bisa? Memorinya ingat-ingat? Jadi yang menyebabkan lafaz Allah tipis atau tebal bukan hurufnya, tapi barisnya, garisnya. Ini namanya di bawah kasroh. A'udzu billah. Jangan a'udzu billah. Jangan. Diketawain orang. Kenapa? Kan Allah orang Islam mah Allah. Kalau orang-orang Nasrani kan Allah. Itu lain konteks, lain ini. Bismillah berbunyi A, bismillah kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah. Paham? Insyaallah ya. Nggak ngerti nanti telepon saya ya, SMS saya. Ada beberapa yang, Pak Ari saya pengen pintar. Udah, miliki paket pelajarannya. Miliki paket pelajaran itu ada diktatnya, ada PCD-nya, ada memori 16 GB. Ada juga DVD tutorial 3 keping. Ada buku tajwid. Ada ringkasan 2, ada diktatnya 4. Insyaallah. Jangan bilang beli. Kalau bilang beli nggak dapat pahala. Bilangnya infak, saling membantu. Untuk infaknya 525, ya. Sedangkan kalau dengan Qurannya 325 jadi 850. Bukan beli, Pak Ari jual beli, bukan. Kita ingin mewujudkan, ya memang ada yang dibeli sih, ya. Diktatnya Qurannya juga kan ada modalnya. Tapi kelebihannya insyaallah untuk membantu perjuangan saya ini, belajar kayak gini nih, bikin-bikin ini. Ini kalau beli komputernya aja ini di 8 juta. Ya, belum mic-nya berapa? 5 juta. Belum mixernya tuh ada 3 juta sama 2 juta, 7 juta hampir semuanya tuh ya. Dari mana? Alhamdulillah dari hamba Allah. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Biar kita mikir ya. Kita ingin hidup di dunia ini, ingin selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat perlu ilmu. Ilmu tuh dari mana? Ya perlu belajar. Belajar itu perlu mana? Ya perlu sarana dan prasarana. Ya, insyaallah jangan pelit kalau ada. Karena kalau pelit, saya sering bilang, Allah punya cara. Orang yang pelit itu hartanya banyak, pelit, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sodakoh. Nanti tiba-tiba rumahnya kebakaran, rumahnya dibobol maling, digarung, dan ini sebagainya ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kalau ada berikan buat infak, sodakoh, fakir miskin, siapa saja kita bantu ya. Ada yang berhaknya. Tapi kalau nggak ada, apa yang mau dikasih? Doa, bantu doa. Minimal bantu share ya. Ini pelajaran saya banyak. Pak Ari boleh di-share, silakan. Cuman kalau saya sarankan share-nya jangan berupa filmnya, tapi berupa linknya aja. Kenapa? Kalau link, kalau orang nggak butuh tinggal dihapus mereka. Kalau butuh tinggal dibuka di YouTube. Dan mungkin insya Allah alhamdulillah ada sesuatu yang didapat untuk pendidikan kita ini ya. Ada sesuatu dari YouTube, saya dapat sesuatunya. Jadi tolong di-share ya, klik berlangganannya, kemudian like-nya ya, di inilah ya, komentar-komentar dan segalanya. Mudah-mudahan insyaallah segera terwujud pesantrennya. Nggak boleh ngomong begini, habis kalau nggak ngomong nggak ada yang paham, nggak ada yang ngerti. Ya, hidup itu perlu biaya, perlu modal, perlu uang, tapi uang bukan di atas segalanya. Hidup itu perlu ilmu, karena orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun latuk balu, amalnya ditolak, nggak diterima. Jadi kalau ibarat orang yang puasa nggak tahu mana yang batal, mana yang batalin pahalanya, yang mana yang batalin puasanya sendiri. Akhirnya puasanya cuma dapat lapar doang, kata Allah. Kasihan deh lo gitu. Banyak orang yang sholatnya nggak diterima karena tidak tahu syarat dan persyaratannya, nggak tahu rukunnya, nggak tahu waktu dan sebagainya. Makanya perlu adanya ilmu ya. Kembali, lafaz Allah dibaca tarqiq tipis. A'udzu billah dibaca tipis berbunyi Allah, seperti Allah, tapi bukan ya. Kalau Allah pasti Allah. Seperti alillah ya, illah tipis dibaca lah.
bunyi a Allah ya, karena sebelumnya berbaris di bawah atau kasroh. Ya, jadi a'udzu billah bunyi a ya, bunyi a kalau sebelum lafaz Allahnya baris di bawah. Tuh ya, bisa dipahami? Ini yang menyebabkannya ya, ingat-ingat ya. Masa sih memorinya nggak ngerekam nih? Jadi yang menyebabkan lafaz Allah tipis atau tebal itu tergantung dari mana? Tergantung ya, sebelum lafaz Allahnya hurufnya berbaris apa? Baris apa? Bukan hurufnya ya. Bukan huruf apa, tapi baris apa. Kalau huruf apa nanti hukum lain. Nun mati atau tanwin itu bertemu huruf apa? Ingat ya, idhar, ikhfa, idgham, idgham idgham mimi, idgham mutaqariban, mutamasilin, mutajanisen, itu nun mati atau tanwin atau huruf-huruf idgham bertemu huruf apa. Kalau di sini bukan bertemu huruf apa, tetapi sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris apa. Ingat-ingat ya, baris apa. Oh, ini barisnya di bawah kasroh. Berarti lafaz Allahnya dibaca tipis. A'udzu billah. Tuh ya. Tuh ya. Nih, bismillah bukan. Bismillah dibaca tipis berbunyi seperti Allah. Ya, karena sebelumnya berbaris di bawah. Tapi jangan bilang Allah ya kalau kita Allah. Tapi ini sepertilah kayak mengucapkan Allah. Bismillah. Gitu tuh ya. Bismillah. Tuh ya. Jadi hurufnya mah apa saja. Yang penting ininya nih, yang otek-otekannya nih, apa yang ngedip-ngedip nih, otek-otekan ya. Nih, yang penting yang otek-otekannya tuh. Ingat memorinya bisa terbayang. Jangan lagi murid saya, ibu walaupun nggak pernah ketemu dengan saya, bapak nggak pernah ketemu saya, anggaplah saya gurunya ya, kalau boleh. Murid bapak ibu murid saya. Jadi jangan murid saya dibilang nanti bacanya Bismillah, jangan Bismillah, jangan ya, Bismillah. Ya, bisa dipahami? Bismillah. Nih, yang menyebabkan lafaz Allah. Kenapa tipis? Kenapa tebal? Oh, dari sononya, Pak. Jangan banyak nanya. Oh, enggak gitu, ya. Kan kadang-kadang ada gitu. Jangan banyak nanya. Jangan banyak nanya itu dalam hal apa? Ada memang orang mau beribadah nanya terus, sholatnya nggak sholat, puasanya nggak puasa. Nah, ini umatnya Nabi Musa yang banyak bertanya tapi nggak beramal. Itu lain. Tapi kan dalam hal ilmu ini lain. Bukan dari sononya, ada ketentuannya ya. Tuh ya. A'udzu billah bukan lafaz Allahnya yang penting, yang perhatikan. Ya. Nih, a'udzu billah tapi ini nih. Tuh ya. Kasrohnya tuh yang apa ya? Kalau saya bilang ngedip, muncul enggak. Ini penyebabnya, ingat ya. Jadi bukan huruf. Lafaz Allah dibaca tipis atau tebal apa tebal? Ya, kayak begitu deh. Pokoknya lafaz Allah dibaca tebal atau tipis itu bukan dari sononya, ada ketentuannya. Ya, dari sononya ada ketentuannya. Kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah, berarti dibaca tipis. A'udzu billah. Kalau sebelum lafaz Allahnya berbaris di bawah. Barisnya ya, hurufnya apa saja. Beda dengan hukum nun mati atau tanwin nanti ya. Nah, bismillah. Tuh, bismillah. Ya. Ini yang ngedip hilang muncul ya. Tuh, ini ingat ya. Memorinya ya biar terbayang terus. Kadang-kadang saya suka berpikir, masa yang gini aja nggak bisa? Oh, ternyata kita nggak boleh begitu. Bagi kita sesuatu itu mudah, tapi bagi yang lain lagi. Makanya jangan nganggap enteng, gitu ya. Gitu. Ternyata setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Bismillah, itu ya. Bisa dipahami? Tuh, bismillah ya. Lafaz Allah dibaca tipis karena sebelumnya baris di bawah. Baris di bawah ini ya, karena satu ini kasroh. Kalau dua kasroh tain ya. Tuh, a'udzu billah ya. A'udzu billah. Bismillah tipis. Nah, ini kan sebelum lafaz Allah baris di atas. Iya, tapi kan ada baris ini nih ya. Ada baris ini. Jangan tertipu juga ya. Tadi kan kita fokusnya sama lafaz Allah. Yang menyebabkan tipis dan tebalnya itu huruf sebelumnya di sini kan? Baris sebelumnya di sini.
Kalau di atas berarti alhamdu. Benar, tebal ya. Kalau di bawah alhamdi. Ternyata ini bukan. Ini ada barisnya di sini. Kalau ada barisnya sama aja. Sebelum lafaz Allah, lafaz Allah ada persis di lam pertamanya, baris di bawah ya tipis juga ya. Jangan terkecoh juga. Pada tadi Pak Ari bilang, dibaca tebal kalau sebelum lafaz Allah baris di atas. Bisa patah kayak ini patah ya, bisa domah. Lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah. Kan Pak Ari bilang begitu. Ini kan enggak, sebelum lafaz Allah. Nah, ini yang saya katakan bukan hurufnya, makanya perhatikan barisnya. Ini barisnya nih. Sebelum lafaz Allah persis di lamnya ada kasroh. Ini berarti tidak dikatakan sebelum lafaz Allah ya. Ya, sebelum la ini di bawah tipis juga, alhamdulillah. Gitu deh pokoknya mah. Silahkan di otaknya, di memorinya, di apa tuh? Diformulakan seperti apa. Pokoknya lafaz Allah ini dibaca tipis karena sebelumnya ada garis di bawah ini nih ya. Ada garis bawah berarti ini hurufnya huruf lafaz Allah juga kan. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Tuh ya. Jadi apa yang saya omongkan tadi, apa yang saya ungkapkan tadi kurang tepat di sini. Karena tadi saya bilang lafaz Allah dibaca tebal kalau sebelumnya baris di atas. Lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelumnya baris di bawah. Ini lafaz Allah dibaca tipis karena memang di atas di lam pertamanya baris bawah juga, sebenarnya sama juga sih ya, di bawah baris bawah juga. Cuman persis di lafaz Allahnya di lam pertama ini kan lam, ini double lam ya. Ini satu lam, ini lamnya dua gitu ya. Kenapa lamnya dibaca lillah? Ini lillah kan double ya. Kenapa kalau baris di atas jadi Allah? Itu ada ketentuan lain, ada tafkhim tebel ya. Bisa dipahami ya. Ini spesial, ini bukan lagi dikatakan lafaz Allah dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah baris di bawah, tapi lafaz Allah ini dibaca tipis karena memang di baris pertama, di huruf pertama lam ini barisnya di bawah. Sama sih sebenarnya baris di bawah ya. Cuman tidak dikatakan sebelum lafaz Allah baris di bawah, enggak. Persis di lafaz Allah pertama di lamnya baris di bawah. Begitu aja deh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bukan kesini lagi fokusnya. Bukan lafaz Allah dibaca tebal. Iya, karena sebelum lafaz Allah baris atas. Benar. Tapi di sini kan ada baris lagi. Ya, tuh di sini alhamdulillah, ada kasroh di sini. Alhamdulillah ya. Itu. Alhamdulillah. Ini lafaz Allahnya alhamdulillah. Nih ya, ada kasroh di sini tuh. Jadi yang menyebabkan tipis tebal bukan ini, tapi ini ya. Ini tidak dikatakan lafaz Allah dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah baris di bawah, enggak. Ini dikatakan ya, lafaz Allahnya dibaca tipis karena persis di bawah garis di bawah huruf yang pertama ada kasroh gitu ya. Alhamdulillah. Bi ayyamillah. Ini sebelum lafaz Allah dibaca tipis karena apa? Ada huruf yang berbaris kasroh. Jadi hurufnya apa saja, yang penting tandanya ini ya. Dibaca tipis berbunyi A Allah karena sebelumnya berbaris di bawah atau kasroh. Sebelumnya. Ini sebelum persis di lafaz Allah ya, yang ini ya. Ini persis di lafaz Allah. Yang ini betul bisa sebelum lafaz Allah berbaris di bawah. Bisa dipahami ya. Ini Bu Esi enaknya. Alhamdulillah ya. Komputer yang bisa dicoret-coret di screen-nya ya. Tas screen, mantap deh. Ini bi ayyamillah. Lafaz Allahnya dibaca tipis. Kenapa? Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Di bawah itu kasroh. Jadi yang menyebabkan lafaz Allah ini tipis atau tebal tergantung di atas apa di bawah. Kalau di atas bisa patah, bisa domah. Tepes di atas itu tebal, di bawah itu tipis. Gitu ya. Bi ayya tuh ya. Bi ayya milah. Jadi yang menyebabkan tipis dan tebal ini. Nih, ingat-ingat ya memorinya. Masa sih nggak paham juga udah diginiin? Jangan gitu Pak Ari, kan saya udah umur. Ya deh. Kalau udah umur ya hari ini bisa, hari ini pinter, besok lupa lagi. Sama saya juga begitu kalau belajar yang lain mah ya. Itu. Gimana kalau seandainya di sini biaya misalnya, tapi nggak ada biaya maullah, bisa jadi maullah atau biaya mullah gitu bisa saja. Gitu ya. Kalau sebelum lafaz Allahnya baris di
atas. Itu bi ayyamillah. Bisa paham? Tuh yang timbul tenggelam, yang saya bilang ngedip-ngedip. Ini penyebabnya ya. Jadi kalau kakinya sakit, kenapa cari penyebabnya? Jangan kakinya dipotong. Kalau sakit gigi, kenapa ya giginya gitu ya, bukan kepalanya dipotong. bukan ya. Jadi insya Allah belajar dengan saya mudah ya. Ada saran, ada kritik, silahkan. Tapi tolong jangan dilarang kalau saya ngomong ya, karena memang penyakit saya itu udah kebiasaan banyak ngomong sendiri ya. Di radio itu saya hampir 10 tahun, 20 tahun apa berapa tahun gitu, 15 tahun gitu ya. Ngomong sendiri di mic. Jadi sudah terbiasa. Suruh dikurangi oke ya, makin saya kurangi yang ngomong nggak karuannya ya. Gitu. Tapi kan kadang-kadang ada motivasi. Kenapa? Ngaji itu harus diberikan motivasi. Karena kalau nggak motivasi, hari ini mau belajar, ya, mau, apalagi lagi kemarin lagi bulan puasa, mau rajin. Tapi saat-saat tertentu malas itu. Makanya tadi malam ada yang SMS sama saya, Pak Ari kenapa ya? Padahal anak saya di pesantren semua. Saya juga orang benar, orang baik. Iya, siapa bilang ibu nggak baik? Tapi kenapa ya sholat itu susah? Ya begitu, memang penyakitnya, karena percaya sama saya, kita selalu bersama setan. Setan itu ada di kiri dan di kanan kita, sama seperti malaikat ya. Setan itu selalu menggoda kita. Jadi doanya apa? Doa belajar, doa sholat. Allahumma paksakeun, dipaksain. Siapa yang nggak malas sholat? Ya, sesuatu yang baik itu walaupun sudah biasa tetap aja ada apa ya? Ada godaannya, ada halangannya. Makanya paksain. Dan salah satu untuk biasa merajinkan sholat ya banyak mendengar ceramah, banyak ngaji, banyak berkumpul dengan orang-orang baik. Kan ada obat hati ya gitu ya. Itu diantaranya bergaul dengan orang-orang yang baik. Bener. Kalau bergaul dengan orang yang gak baik, yang sholatnya gak bener, kita ke bawah juga. Walaupun kita gak ninggalin sholat, kita ke bawah juga. Itu ya ibu dan bapak. Ada saran, ada kritik, silahkan masukkan ke 0812. Ya, nih saya tulis di ininya. Nih ya. 0812 828 7881. Ini Bu Esi canggih nih ya. Alhamdulillah. Jadi silahkan ya, ada saran, ada kritik, masukan silahkan. Ada keinginan. Ada beberapa banyak, Pak Ari saya kirim dong pelajaran-pelajarannya. Boleh. Ibu dan Bapak masuk grup dulu. Saya sampaikan ya, grup itu ada grup 1, grup 2, grup 3, ada grup 4 dulu. Grup 4-nya saya tinggalin. Karena itu tadi nggak ngerti nih, saya berhadapan dengan siapa gitu. Susah dengan kata-kata kok nggak mampu mendengar. Saya bilang grup itu tidak boleh diisi apapun. Itu adalah grup khusus saya mengirim pelajaran, mengirim informasi. Ada pesantren kilat, ada rumah yatim, ada pengajian online. Pokoknya informasi saya sifatnya fasib. Ibu dan Bapak tidak boleh ngisi apapun. Haram hukumnya. Kenapa haram? Haram jadi lebih dosa daripada makan babi. Makan babi dosanya untuk sendiri. Tapi kalau ibu dan bapak ngirim film, ngirim apa handphone orang lemot, rusak, dosa loh. Orang yang mau belajar benar-benar dihalangin sama ibu dan bapak, dosanya gede banget. Ingat-ingat tuh ya. Jadi tolong dipatuhi. Saya tuh capek ngomong ini. Tolong dipatuhi. Grup 1, 2, 3, 4 itu asalnya ada 4 saya bebaskan buat silaturahmi. Akhirnya ya itu chattingan melulu. Chattingan di yang lain silahkan aja. Cari grup yang lain yang chattingan. Jadi ada grup 1, grup 2, grup 3, ada grup 551 kalau nggak salah ya. Nah ini sebetulnya 1, 2, 3 dan 551 ini sama semuanya. Jadi ke ibu dan bapak tadinya 551 adalah kiriman ngaji. Tapi karena banyak kiriman chatting, jadi saya marah lagi, saya kesal lagi. Nggak marah nggak boleh, harus sabar. Tapi ibu dan bapaknya nggak pernah ngerti, nggak pernah paham. Sekolah nggak sih? Ngerti nggak sih bahasa? Tidak boleh kirim apapun. Kalau ibu dan bapak nggak suka, tinggalkan. Jangan ganggu kami yang lagi mau belajar. Saya jadi suka kesel. Keselnya apa? Kasihan. Pari, handphone saya lemot. Pari, handphone saya jadi error. Sedih saya. Ya tidak semua orang ngerti handphone. Kalau ngerti sebetulnya gampang. Di setelan itu tinggal ada nanti ya, saya kasih tahu cara bagaimana membersihkan WA.
Dan salah satu saya kasih tahu, kalau ada ibu dan bapak yang ngirim gambar, ngirim apa, jangan dibuka, langsung hapus. Itu kalau dibuka langsung masuk memori, memori kita penuh. Makanya saya bilang makan babi itu haram, tapi haram cuma buat bapak, buat ibu yang makan. Tapi kalau ibu dan bapak ngirim gambar di sini, handphone orang lemot, handphone orang rusak, tidak bisa ngaji, dosa. Lebih dosa daripada makan babi. Percaya sama saya, ya. Tolonglah, saya harus keras berkata ini. Karena saya sudah capek bikin grup ini, saya tinggalin, bikin ini. Karena nggak nurut. Sekarang saya nggak nurut, saya blokir. Udah terserah, ya. Jadi saya sampaikan, ibu dan bapak, saya bisa marah, saya bisa kesal, saya manusia juga. Sabar harus. Tapi ini, marah dalam seperti ini, marah dalam kebaikan. Karena apa? Banyak ibu dan bapak yang handphonenya rusak karena ibu dan bapak. Kalau mau kirim gambar, kirim apa, salah ke sana. Dan jangan salah, bapak ibu ngirim gambar yang kadang-kadang ngirim gambar lucu, ngirim gambar itu memberikan kekayaan buat orang yang punya WhatsApp itu sendiri. Kita pergunakan secara positif, ya. Jadi ibu dan bapak, saya sampaikan, grup 1, 2, 3 dan 551, grup 4 tuh ada grup silaturahmi, tapi dikelola oleh jamaah yang lain. Silahkan aja ke sana, ke grup 4 ya. Untuk silaturahmi di sana silahkan. Grup 1, 2, 3, dan 551 saya buat sama semuanya. Ini buat sama. Untuk apa? Untuk saya memberikan informasi kepada ibu dan bapak. Sifatnya fasib. Ibu dan bapak tidak boleh bilang terima kasih, tidak boleh kirim salam. Kok gitu? Karena ingat apa ya? Salam itu mengucapkannya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Misalnya, kalau ada orang, Assalamualaikum, itu wajib dijawab. Oleh sebab itu kalau pengajian, lagi ada ngaji rame, lagi ngaji, nggak boleh salam, karena mengganggu pengajian. Oh gitu? Iya, karena ngucapin salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Makanya harus belajar, harus punya ilmu. Ya, jadi kalau mau ngucapin salam mau apa, boleh aja ke grup saya, ke pribadi saya, jangan di situ ya. Karena kalau di situ dikirim di grup, nanti kan yang lain harus balas, wajib ngebalas. Jadi sekali lagi ya, patuhi peraturan. Tidak mau dengan pelaturan yang saya berikan, silahkan dengan senang hati keluar ya. Nggak usah khawatir. Saya nggak takut kehilangan murid kalau yang ibu dan bapak nggak nurut sama saya ya. Jadi saya keras nih. Jadi grup 1, 2, 3, 551 semuanya adalah isinya sama. Kenapa dibuat grup sebanyak ini? Karena saya grup 1 bikin penuh. Kan satu grup itu kalau nggak salah isinya cuma 256 kalau nggak salah. Nah ini penuh. Grup 1 penuh, saya bikin grup 2 lagi. Grup 2 penuh, saya bikin grup 3. Tadinya 551 itu saya bikin spesial untuk ngirim ngaji. Tapi ternyata banyak kirim chatting. Jadi tolong yang masuk di 551 tapi sudah masuk di grup yang lain, keluar salah satunya ya. Jadi tidak boleh di grup 1 ada, grup 2 ada, grup 3. Ngapain ya? Karena isinya sama. Jadi setiap materi pelajaran yang saya berikan nanti saya kirim ke grup 1, kirim ke grup 2, grup 3, grup 551. Isinya sama yang saya kirim. Jadi tolong ibu dan bapak yang sudah masuk salah satu grup, ternyata masuk di 2 grup, keluar salah satunya ya. Buat apa gitu? Ini menuhi grup aja. Ini karena masih banyak jamaah-jamaah yang lain yang ingin masuk grup. Dulu saya ada satu grup pengen masuk nggak bisa. Makanya saya bikin lagi grup 2. Jadi paham ya? Apa fungsinya grup? Fungsinya grup hanyalah informasi. Saya punya pelajaran, saya punya materi, saya ngirim ke situ. Jadi nggak susah. Kan kalau nggak ada grup, saya ngirimnya satu sampai 500 tangan tuh sampai kapalan lumayan. Tapi nggak apa-apa, itu ibadah juga ya. Tapi kan kalau ada grup lebih enak. Jadi ngirim pelajaran yang video-video yang link-link yang saya kasih ke situ, kirim informasi, Pak ini ada ngaji online, Pak ini, Pak ibu dan bapak mau paket pelajarannya boleh, oh bapak mau ngaji privat khusus spesial boleh, ya. Nanti kalau ada yang mau ngaji misalnya, saya mau khusus aja deh seminggu pinter atau sebulan pinter, bisa ya insya Allah. Infaknya berapa? Ya infaknya mah terserah ibu dan bapak lah ya. Kalau tidak ada infaknya kan ya saya juga ada listriknya, ada komputer dan ada internetnya ya. Mungkin paham lah ya. Kalau yang kelas umum nanti ada ngaji bareng-bareng, itu nggak dipinta bayaran, tapi kalau mau ngasih infak sedekah nggak ada halangan. Itu ya. Jadi grup 1, 2, 3, 551 semua isinya sama. Jadi sudah masuk 2-3 grup, keluar salah satunya, pertahankan satu aja. Dan sekali lagi tidak boleh ngirim apapun. Kalau tidak boleh ngirim apapun, denger dong baik-baik. Kecuali seperti kemarin saya bilang, nih karena kita lebaran, saya bebaskan seminggu. Itu saya nggak masalah. Mau ngirim chatting, mau ngirim apa, karena saya bebaskan. Mau silaturahmi boleh. Atau mungkin nanti
Insya Allah saya bikinkan grup yang kelima, harusnya kelima ya, karena keempatnya sudah diambil jamaah yang lain. Ada satu grup lagi spesial untuk tanya jawab. Nah di situ boleh mungkin itu nanti ya saya pikirkan, terlebih dahulu untuk ibu dan bapak yang mau masuk boleh. Kalau ibu dan bapak yang tidak ngerti kayak saya dulu gaptek juga sama, yang nggak ngerti kalau banyak kiriman jadi handphonenya rusak, nggak usah masuk ke situ. Ya sebetulnya bisa ya. Jadi kalau di WhatsApp itu ada di atas, bagian atas, tinggal klik, nanti pilih setelan, nanti ada itunya, data-datanya bisa dihapus ya. Jadi itu pokoknya sekarang cara mudahnya, kalau ada orang yang kirim gambar, kirim apa, nggak suka kita, jangan dibuka, langsung hapus aja. Kalau dibuka langsung masuk memori. Kalau udah di memori, ngapusnya kalau nggak tahu susah. Kalau gaptek susah, saya juga bingung nyari-nyari. Wah, Pak Hari kok sekarang tahu? Dikasih tahu orang gitu ya. Banyak nanya. Kan intinya kalau nggak tahu nanya. Udah bodoh, nggak mau nanya, nggak mau belajar, ya udah tinggalin yang kayak gitu. Kata Nabi, kalau orang yang nggak ngerti ingin bertanya itu ajarin. Kalau orang bodoh nggak mau nanya, tinggalin, percuma. Kasihan deh lu, udah bodoh nggak mau nanya lagi, udah ini ya nggak mau usaha lagi. Itu ibu dan bapak, terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.